Itu yang terakhir kan yang versi Korea ya. Sama aku featuring sama Maisha Kana. Itu sebenarnya planningnya rilis di Oktober 2021. November kejadiannya Eca, akhirnya aku tunda sampai beberapa bulan yang lalu baru rilis. Aku nggak mau manfaatin momen juga gitu. Dalam arti ya nggak pantas aja untuk hal yang sifatnya duka cita ya. Terus manfaatin untuk keuntungan pribadi tuh buat aku salah banget aja. Kalau buat aku ya, ini pendapat aku pribadi. Jadi akhirnya yang cover itu baru dirilis setelah semuanya reda karena sudah terlanjur dibuat kan. Iya. Gitu. Kalian adalah sahabat. Kamu tadi bilang bahwa di setiap momen-momen yang berat gitu ya, kalian selalu kemudian ada kamu di momen waktu saat remaja, Vanessa dulu bikin KTP katanya sama kamu bareng, betul ya? Atau bikin ATM waktu itu? Kayak ATM ya waktu itu. Aku lupa ya, banyak hal sih. Kenapa aku bilang Vanessa tuh kuat? Karena ya Vanessa memang pribadi yang sebenarnya independen banget. Aku nggak ngomongin siapapun kenapa dia bisa jadi independen, aku juga nggak ngomongin hal itu ya. Tapi lebih ke pada saat dia independen, dia nggak selalu ketemu orang yang tepat. Selalu dimanfaatin, selalu ketemu orang yang salah, yang akhirnya ngerusak karakter dia pada saat itu gitu. Plus project kita pada saat itu dan pertemanan kita sebenarnya. Tapi ya gitu, yang seperti saya bilang tadi, ketika semuanya di akhirnya udah sadar, iya nih ternyata aku bener ya kepentok sama nih orang salah banget. Selalu hadir lagi, curhat, sorry ya Nick, aku minta maaf sama kamu ya, aku nggak dengerin kamu. Gitu. Ya nggak apa-apa Ca, udah sekarang kita berkarya lagi yuk, apa gitu. Maksudnya, jadi separah-parahnya keadaan dia atau aku di dalam menjalani kehidupan ini, dia pasti ada nih. Entah nelpon yang kayak waktu ke Dubai itu, dia benar-benar siapa nelpon dari Indonesia kan, aku lagi di Australia. Oh. Ini aku Eca gitu. Kita ke Dubai yuk. Hah? Tiba-tiba ngajakin ke Dubai kan. Ya aku nggak pernah ke Dubai juga gitu. Jadi selalu hadir dengan cerianya dan energi yang positif buat aku. Jadi ya berasa banget sih buat aku. Perjalanan ke Dubai, kita masih punya tayangannya. Iya. Begitu kita sama-sama naik mobil ya. Ingat? Iya. Yang di Gurun Pasir. Di Gurun Pasir. Ekspresinya seperti apa yang berikutnya? Kalau kita manggungnya nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh tatap-tatapan muka. Harus semeter jaraknya, coba kan dia sebel dirinya. Jadi kan mau kerja kan susah, ya kan? Akhirnya berantemlah kita. Berantem. Drama deh pokoknya. Terus sampai sebulan yang lalu ada yang Telepon. ngomong WhatsApp. Baca. Aku di Australia. Aku lagi di Australia. Di WhatsApp. Niki, apa kabar? Ini siapa? Vanessa Angel. Aku langsung tembak, duet lagi yuk. Oh my god, no! Oh my god. Oh my god. Dia begitu ceria. Niki Tirta di pojokan pegangan. Udah pucet. Ya balance mungkin energinya ya kan. Aku orangnya cukup introvert sebenarnya. Dan dia tuh extrovert. Maksudnya bukan extrovert, ekspresif. Ekspresif. Jadi imbang ketika jalan bareng seneng aja ada energi dia di sekitar aku gitu. Dan aku juga ngasih masukan-masukan positif buat dia. Termasuk pada saat dia mengalami hal terpuruk pada saat itu pun kamu juga selalu hadir walaupun tidak di dalam sorotan kamera. Iya, aku 3 kali ke Surabaya waktu itu. Cuman mungkin yang aku publish surat aja kan, surat kecil di Instagram yang dia kasih buat aku, Nick tolong di post ya gitu. Cuma 1 kali yang aku publish, tapi sebenarnya aku 3 kali kesana. Aku bawain makanan, lagi pengen apa, aku bawain cemilan tuh sedus gede. Belanja dulu di supermarket. Terus dia mau makanan apa, lagi pengen apa. Tuh aku inget banget dia pengen salah satu ke coffee shop terkenal lah
Pokoknya dia sukanya itu gitu. Aku bawain juga, terus ada sop iga kalau nggak salah, aku lupa deh. Tapi setiap kali datang pasti aku bawain makanan yang banyak. Gitu. Jadi ya karena ya nggak tahu, aku mungkin ngerasain aja kalau misalnya aku yang ada di situ pasti lagi di bawah-bawahnya dan nggak ada yang menghargai, nggak ada yang lihat benar, nggak ada yang lihat positif. Dan tidak punya apa-apa di situ dengan segala ya kondisi rutan kan kayak tahu seperti apa gitu, nggak mungkin senyaman di rumah atau di tempat lain gitu. Jadi aku mencoba memahami itu untuk dia. Kamu sendiri melihat perjalanan hidup almarhumah semasa hidupnya kan luar biasa. Banyak sekali itu yang tantangan yang dihadapi, tapi dia di depan kamera, di depan teman-temannya selalu dalam keadaan tersenyum gitu ya. Jatuh bangkit, sampai akhirnya dia berkeluarga, punya Gala gitu. Tapi pada saat itu juga Allah lebih sayang sama dia. Kalau kamu mengenang kehidupannya gitu. Sebenarnya aku cukup senang dan bersyukur ketika dia menikah dan akhirnya punya anak sih. Karena akhirnya dia nemuin kebahagiaan yang aku udah pernah ngerasain nih, bagaimana punya anak. Buat aku itu true love, cinta sejati yang istilahnya aku ngelakuin apapun buat anakku, nggak akan aku minta timbal balik apapun di kemudian hari, nggak akan. Dan akhirnya Vanessa bisa ngerasain hal itu dengan keluarga barunya gitu. Karena aku tahu pada saat proses kehidupannya dia, ya itu yang tadi aku bilang, beberapa kali ketemu orang yang salah dan aku hadir. Maksudnya salahnya benar-benar salah yang mungkin aku nggak bisa ceritain. Bahkan aku sampai berantem untuk itu, beneran berantem fisik untuk ngebelain dia. Cuman nggak bisa aku ceritain karena berhubungan sama ada seseorang. Banyak hal yang emang nggak bisa aku ceritain aja sih. Tapi mungkin sebagian besar ya tim-tim produksi laguku yang dulu tahu proses berjalan itu. Dedinya Vanessa juga tahu bahwa beneran Vanessa struggle. Walaupun dia independen, di luaran tuh struggle. Sampai akhirnya dia sukses dan punya keluarga tuh sangat membahagiakan buat aku. Seneng aja ngeliatnya. Dan ketika dia meninggalkan anaknya, semua orang merasakan kesedihan itu. Pasti kamu juga? Pasti. Ya, aku juga lihat di sosmed kan banyak yang merasa kehilangan ya. Itu yang dia lihat di layar kaca atau di sosmed ya. Energinya seperti itu kan ternyata nggak cuma orang-orang deket yang kehilangan. Orang-orang yang cuma ngelihat penampilan aja berasa kehilangan gitu. Karena memang seceria itu, sepositif itu energinya. Apalagi yang punya masa lalu bersama gitu, baik seneng maupun suka gitu. Nggak banyak soalnya orang yang bisa, banyak orang yang bisa diajak seneng, tapi nggak banyak orang yang bisa diajak susah. Dan kamu punya banyak kisah yang barangkali hanya kalian berdua yang sharing itu gitu ya. Iya. Dan itu menjadi perjuangan kalian sebagai sahabat untuk saling mengisi tanpa perlu orang lain tahu. Tanpa perlu orang lain tahu, ya pastinya ada up and down ya sebagai sahabat ya. Ketika dia punya pasangan pasti aku akan ngerem. Aku takut mengganggu hubungannya. Tapi ketika kita lagi saling membutuhkan, dia pasti ada. Gitu. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di rumah.